Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, jumpa lagi dengan Mbah Semad di channel Mbah Semad. Nah, Mbah Semad akan bercerita tentang apa, Mbah? Bercerita tentang ikan nila. Ya, pada konten sebelumnya Mbah Semad menangkap sejumlah ikan nila. Ya, ikan nilanya ditangkap. Nah, sekarang untuk apa ikan nila itu? Ya, untuk dikonsumsi. Betapa pentingnya manfaat ikan nila sampai-sampai Presiden Joko Widodo Presiden Joko Widodo turun tangan, ya, telah meresmikan pendekatan baru dalam budidaya ikan nila. Di mana, Mbah? Di Karawang, Jawa Barat. Dikandung maksud diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan produksi ikan nila untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia. Aduh, betapa pentingnya sampai-sampai Presiden kita Joko Widodo turun tangan, yaitu meresmikan pendekatan baru dalam budidaya ikan nila. Jadi di Karawang itu masyarakat dihimbau untuk memelihara atau membudidayakan ikan nila. Demikian juga Mbah Semad. Makanya Mbah Semad mencoba membudidayakannya. Ya, itu ada anaknya ikan nila kecil-kecil. Makanya kemarin Mbah Semad tangkap induknya yang besar-besar agar tidak semakin banyak. Loh, kenapa, Mbah? Kok tidak semakin banyak, kok nggak dibiarkan? Iya, kolamnya kecil. Ya, nanti kalau dibiarkan malah bertambah banyak. Ini aja kita lihat di video. Ikannya sudah banyak, itu peninggalannya. Induknya kita tangkap, tinggal anaknya. Ya, banyak sekali. Pemirsa, Mbah Semad memelihara ikan nila ini tidak tahu sebelumnya kalau ikan nila bisa beranak pinak. Makanya kaget saya. Loh, kok jadi banyak anaknya? Sampai 5 generasi. Pertama sudah agak besar, adiknya ya lumayan, adiknya lagi sampai yang terkecil. Waduh, ini harus ditangkap induknya, ya dikonsumsi karena memiliki banyak kandungan yang penting bagi kesehatan manusia. Apa, Mbah? Kandungannya apa saja, Mbah? Ya, selain rasanya yang enak, ikan nila juga tidak terlalu amis dan bisa kamu dapatkan dengan harga terjangkau. Nah, itu bagi yang tidak memelihara, beli di pasar, ya, harganya murah. Mengonsumsi ikan nila atau juga disebut ikan tilapia. Ikan tilapia ternyata punya dampak yang baik bagi kesehatan. Penasaran? Apa saja manfaatnya ikan nila? Yuk, kita ketahui melalui cerita Mbah Semad di channel YouTube Mbah Semad ini. Ada 17 khasiat yang saya ambil dari internet. Yang pertama, mengkonsumsi ikan nila karena ikan nila tinggi protein, ya. Yang kedua, ikan nila kaya akan nutrisi. Yang ketiga, mengandung asam lemak tinggi. Mengkonsumsi ikan nila. Yang keempat, menjaga imunitas tubuh.
memperkuat tulang yang kelima. Yang keenam, menangkal radikal bebas. Yang ketujuh, manfaat ikan nila yaitu bisa meningkatkan fungsi otak. Yang kedelapan, manfaat ikan nila melawan tanda-tanda penuaan ya, seperti kulit keriput dan sebagainya. Yang kesembilan, menjaga kesehatan tiroid. Itu ikan nila yang tertangkap kemarin kurang lebih ada 35. Induknya kita tangkap, ada yang bertelur, ada yang sedang menetas. Anaknya di mulutnya itu kalau menetas, induknya itu menjaga anaknya. Kalau ada bahaya dimasukkan ke dalam mulut, rongga mulut. Itu ikannya sedang dibeteti, dibersihkan dari kotoran ya. Nanti setelah itu baru disimpan atau digoreng. Yang kesembilan yaitu menjaga kesehatan tiroid. Kandungan selenium yang berperan penting dalam pengaturan kelenjar tiroid. Kalau kelenjar tiroid normal dapat meningkatkan proses metabolisme tubuh dan mencegah terjadinya penambahan atau penurunan berat badan. Itu pentingnya menjaga kesehatan tiroid. Dengan apa, Mbah? Dengan mengkonsumsi ikan nila. Yang ke-10, menyembuhkan luka. Ya, kalau ada luka-luka kecil, ringan, konsumsi ikan nila, insya Allah lukanya mengering dan sembuh. Yang ke-11, membantu produksi sel darah merah. Yang ke-12, menjaga kesehatan jantung. Waduh, penting banget, Mbah. Ya iya, kalau tidak penting Pak Jokowi ya tidak turun tangan. Pak Jokowi memotivasi masyarakat di Karawang. Ini hanya perwakilan saja ya. Kita yang jauh dari Karawang seperti Mbah Semad ini di Kota Malang juga mendengar, membaca himbauan Bapak Joko Widodo untuk membudidayakan ikan nila dengan mudah. Ikan dimasukkan di kolam, dikasih makan tiap hari, dibiarkan, lama-lama beranak pinak seperti punya Mbah Semad ini. Dan yang ditangkap itu ya, yang berikutnya, ikan nila rendah kadar merkuri. Ketika memilih ikan untuk dikonsumsi, kamu perlu berhati-hati terhadap kandungan merkuri di dalamnya. Karena merkuri merupakan racun yang berbahaya, terutama bagi wanita hamil. Yang ke-14, manfaat khasiat mengkonsumsi ikan nila adalah menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Apa itu asam basa? Ya, ikuti aja Mbah Semad ya. Mengkonsumsi ikan nila bisa membantu mencukupi kebutuhan fosfor harian. Selain menjaga kesehatan tulang dan gigi. Ternyata mineral ini juga dapat menjaga keseimbangan asam basa di dalam darah. Saat kadar asam basa seimbang, ini dapat membantu melancarkan sistem metabolisme tubuh dan produksi hormon. Yang ke-15, cocok untuk yang punya asam urat. Ya, yang menderita asam urat
cocok untuk mengkonsumsi ikan nila. Yang ke-16, meningkatkan kesehatan pencernaan. Yang terakhir, yang ke-17, meningkatkan kualitas tidur. Ya, itu diantara loh, ya, masih banyak yang lain. Ya, itu diantara manfaat atau khasiat mengkonsumsi ikan nila. Pertanyaannya sekarang, apakah boleh makan ikan nila setiap hari? Jawabannya, mengkonsumsi ikan nila setiap hari bisa membantu menjaga kesehatan otak. Ini berkat kandungan asam lemak pada ikan yang bekerja dengan meningkatkan fungsi otak dan fungsi saraf. Kandungan kalium dalam ikan ini bisa membantu menjaga fungsi otak tetap optimal. Ikan nila mengandung asam lemak omega 3. Apa? Asam lemak omega 3 yang penting untuk kesehatan jantung. Juga mengurangi peradangan dan mendukung fungsi otak. Ya, pemirsa, pentingnya pemirsa tahu, walaupun remeh-temeh, tapi informasi ini sangat penting artinya bagi kita yang belum tahu. Pertanyaan berikutnya, apa Mbah pertanyaannya? Ya, apakah konsumsi ikan nila setiap hari diperbolehkan? Apakah konsumsi ikan nila setiap hari diperbolehkan? Jawabannya, konsumsi nila secara rutin juga bisa membantu menjaga kesehatan otak. Ini berkat kandungan asam lemak pada ikan yang bekerja dengan meningkatkan fungsi otak dan saraf. Selain itu, kandungan kalium juga bisa membantu menjaga fungsi otak tetap optimal. Pertanyaannya, apa fungsi otak itu, Mbah? Ya, kok penting banget? Iya, ya. Sekarang saya bahas fungsi otak adalah, ya, bersama saraf tulang belakang, otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat atau SSP. Sistem saraf ini yang kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi. Untuk apa, Mbah? Untuk memberi kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, bernafas, hingga makan dan minum. Waduh, Mbah. Tahu begini, saya dari dulu sudah memelihara ikan nila. Kok Mbah Semad baru sekarang menyampaikan? Iya, mengisi waktu senggang. Ya, Mbah Semad bercerita banyak. Di antaranya hari ini bercerita tentang ikan nila dan manfaatnya bagi kesehatan. Tuh, ikannya dibersihkan, belum selesai dari tadi. Ya, nanti kalau masih ada waktu kita ulangi ya, manfaat ikan nila yang 17 tadi, agar ingatan kita menancap ke dalam ingatan kita, sehingga di bawah sadar mendorong kita untuk membangun kolam, untuk yang sudah punya kolam untuk memelihara ikan nila. Selanjutnya Mbah Semad
akan bertanya kembali. Berapa protein ikan nila merah yang Mbah Semad masak, yang Mbah Semad tangkap, yang Mbah Semad konsumsi itu? Ya, pertanyaannya berapa protein ikan nila merah? Jawabannya, dalam 100 gram ikan nila terkandung sekitar 26 gram protein dan 128 kalori. Selain itu, ikan ini merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh, sebab ikan nila kaya akan niacin, vitamin B12, fosfor, selenium, dan kalium. Itu kandungan protein yang ada di dalam ikan nila atau ikan nila merah. Ikan nila itu sebagai obat apa, Mbah? Ya, sebagai obat kan lapar ya. Sebagai obat lapar, kalau lapar makan nasi sambil dengan ikan nila itu yang utama. Tetapi kok dipertanyakan, Mbah, ikan nila itu obat apa? Iya, sambil kita membahas. Ikan nila memiliki kandungan asam lemak. Ikan nila memiliki kandungan omega 3. Asam lemak dan omega 3. Nutrisi ini bisa membantu menjaga kadar kolesterol tubuh. Juga bisa membuat otot lebih baik di dalam merespon hormon insulin. Sangat baik memberi dampak pada pengidap diabetes karena bisa merespon hormon insulin. Ya, ikannya lagi digoreng ya. Sambil membuat sambal mentah, sambil menunggu gorengan ikan matang. Sambal mentah yaitu terdiri dari bawang, ya, kalau sambal ya pasti lombok ya, lombok, bawang merah, sedikit garam, kita ulek sampai bercampur rata. Nanti diirisi tomat, belum, tapi nanti diirisi tomat. Ya, Mbah Semad teruskan. Ini tomatnya. Jadi ikan nila, 1, menjaga kadar kolesterol tubuh. 2, membuat otot lebih baik dalam merespon hormon insulin. Apakah ikan nila ini bagus untuk kesehatan? Jelas ya. Tadi kan sudah dibahas. Dalam 1 ekor ikan nila ukuran kecil mengandung sekitar 128 kalori dan 26 gram protein. Juga sumber mineral dan vitamin yang baik bagi tubuh. Ya, sambelnya sudah hampir selesai, Mbak. Itu nanti gorengannya sudah mateng, sudah kering. Keringnya itu kalau dimakan bisa kremus-kremus, bisa ada nuansa kremes karena kering, tapi tidak gosong. Ya, kita lihat, kita saksikan ibu sedang bikin sambal mentah. Apa bahannya tadi? Bahannya lombok, ya cabai ya, lombok itu cabai, terus garam sedikit, bawang merah, dan tomat. Itu saja. Ya, kalau mau dikasih penyedap rasa nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Atau yang suka manis dikasih gula, biar ada kesan manisnya. Yaitu kita sandingkan di dapur ya, sambelnya bersanding dengan
Dengan apa ya? Ini sudah begini. Sambelnya kita sandingkan dengan, kok lama Mbah? Nah, iya. Nah, itu ikan goreng, ikan nila goreng, yaitu sudah crispy itu ya. Kok ada untoknya Mbah? Minyaknya kok begitu Mbah? Iya, habis menggoreng telur kemarin ya. Tapi sedikit yang menggoreng telur, terus kita campurkan minyak yang banyak, baru juga minyaknya ya. Tidak apa-apa, baru sekali ini dipakai minyaknya, tapi sudah muntuk, tidak apa-apa. Nah, itu ikannya sudah crispy, kriuk-kriuk. Tulangnya itu enak dimakan, terutama tulang buntut dan kepala. Tapi Mbah Semad nggak suka tulang. Ada yang masak ini, ada suka sekali tulangnya. Apakah nggak mau dagingnya? Iya juga, dagingnya dimakan. Terus habis itu sisa-sisanya, yaitu suwiwi atau tangannya ikan, itu yang crispy itu dimakan juga. Ya, minyaknya baik, tidak ada kendala. Tapi kalau dimasukkan muntuk, ya mudah-mudahan bukan karena sesuatu ya, hanya karena habis menggoreng telur itu minyaknya baru, nggak masalah ya. Asalkan bukan minyak kemarin, minyak jelantah. Minyak jelantah itu sampai 4 atau 3, 4, 5 kali dipakai menggoreng, ya sudah kita ganti yang baru. Itu disandingkan dengan ikan nila. Dua, Mbah. Kemecer aku Mbah. Kepengin segera makan ikan nila goreng. Ikan nila goreng dan sambal mentah. Itu sudah dihidangkan di meja. Dan nanti Mbah Semad ngambil satu. Nah, sambelnya diambil. Ya, iya. Ih, enaknya, sedapnya. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Mbah Semad kelihatannya sedang kelaparan ya, dan menemukan ikan nila sama sambal mentah. Enak Mbah. Enak Mbah. Mbah Semad, kok pakai tangan kiri Mbah? Itu bukan tangan kiri, itu tangan kanan. Cuman waktu mengambil itu hanya HP yang mengambil gambar ini saya letakkan di depan saya sehingga kesannya seperti tangan kiri padahal tangan kanan, terbalik ya. Jadi maklum Mbah Semad masih belajar, belum bisa membalik. Bagaimana kalau dibalik menjadi tangan kanan? Biarlah. Yang penting dijelaskan di sini bahwa Mbah Semad menggunakan tangan kanan. Cuman karena model shootingnya menggunakan HP dari arah depan. Mbah Semad itu shooting sendiri, ya. Sendirian buat konten ini, ndak apa-apa ya. Enak Mbah, enak sekali. Mbah Semad sudah gemuk, makan terus. Loh, ndak apa-apa. Tadi kan dijelaskan khasiat ikan nila tidak menambah gemuk, tidak menambah kurus, jadi bebas, merdeka. Nah itu tinggal tulang belulang, tetapi tulang belulang itu empuk, enak dimakan. Nah kita lihat ibu yang masak tadi sedang makan tulang belulang yang kering, yang sudah garing. Nah, tuh enak Bu. Itu di punya suaminya, diambil juga. Iya. Enak Mbah.
Ya coba nanti Mbah Semad akan makan. Ini yang makan belakangan baru datang. Mbah Semad sudah selesai, hampir selesai baru datang ya. Demikian tadi cerita Mbah Semad dengan ikan nila goreng. Yuk kita beramai-ramai memelihara ikan nila di kolam. Yang belum punya kolam, ayo segera membuat kolam. Yang sudah punya kolam, tinggal memasukkan bibit ikan nilanya.